Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa-masa kehancuran Bani Abbasiyah. Silahkan disimak dengan baik. Penyebab Abbasiyah runtuh karena ada dua hal. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Seperti yang kita tahu teman-teman, dinasti Abbasiyah adalah masa kejayaan umat Islam, golden age dari umat Islam sepanjang sejarah. Ketika dinasti Abbasiyah dipimpin oleh khalifah-khilafah yang taat pada Allah dan cerdas, mereka mampu mengelola dengan baik. Akan tetapi di masa akhir dari Bani Abbasiyah, beberapa orang khalifah di akhir-akhir tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka melakukan sesuatu di luar ajaran agama Islam. Di antaranya adalah dengan membuat pesta hiburan yang dilakukan demi menghibur khalifah dan para petinggi-petinggi pada saat itu, yang di dalamnya dimasukkan khamar-khamar, minuman keras, lalu ada wanita-wanita penghibur yang menyebabkan para masyarakat marah lalu memberontak dan menginginkan para khalifah untuk turun. Lalu yang kedua adalah karena begitu luasnya wilayah Abbasiyah, sehingga ada beberapa wilayah yang berada jauh dari ibu kota Baghdad yang merasa tidak cukup mendapatkan perhatian dari dinasti Abbasiyah. Di antaranya adalah seperti wilayah Maroko, ada beberapa wilayah di Mesir, dan beberapa wilayah di wilayah Persia seperti Sabak Takim. Dinasti Abbasiyah yang memakai sistem monarki, yaitu memilih pemimpin para khalifah dengan cara mengambil keturunan dari khalifah sebelumnya, mendatangkan sebuah masalah, yaitu adanya perebutan klaim tahta kekuasaan antara anak khalifah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka merasa lebih layak untuk menjadi khalifah. Faktor eksternal yang pertama adalah perang salib yang berada di sekitaran wilayah kekuasaan Abbasiyah. Perang salib ini berlangsung terus-menerus selama 200 tahun. Pada awalnya, Paus Urbanus II diminta oleh Kaisar Bizantium dan Romawi untuk membuat perang suci, karena maka dari itu lambang dari perang salib adalah salib yang berarti simbol kesucian. Hal ini menyebabkan dinasti Abbasiyah rusak, ya, wilayah-wilayahnya, rumah sakit hancur, kemudian tatanan kota hancur karena akibat perang salib tersebut. Hal inilah yang menyebabkan dinasti Abbasiyah hancur. Lalu selanjutnya adalah invasi dari pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menghancurkan Baghdad dan meluluh lantahkannya, meratakannya dengan tanah. Padahal pada saat itu Baghdad merupakan salah satu benteng yang sangat kokoh, ya, berlapis-lapis dindingnya, tak tertembus. Hal ini disebabkan karena adanya pengkhianat dari dalam Baghdad dari seorang Syiah. Pasukan Mongol ini awalnya kecil karena mereka kuat dan memiliki kuda dan senjata panah yang keahlian senjata panah dan kuda, maka mereka berhasil menghancurkan wilayah-wilayah yang mereka lalui. Termasuk diantaranya adalah kekuasaan Cina yang sangat besar. Kekaisaran Cina pada saat itu dihancurkan oleh Mongol dan dikuasai oleh Mongol. Lalu setelah menghancurkan Baghdad, Mongol berencana untuk melanjutkan ekspansinya ke Mesir. Akan tetapi qadarullah, kaum muslimin berhasil mengalahkan Mongol di peristiwa perang Ain Jalut. Lalu selanjutnya adalah karena dinasti Abbasiyah tidak akur dengan Utsmaniyah. Pada mulanya Utsmaniyah berdiri untuk membantu Abbasiyah dari serangan-serangan musuh dari luar. Akan tetapi irisan dari kekuasaan membuat dua kelompok ini saling menyerang dan menjadi semakin parah.
Dan itulah akhir dari dinasti Abbasiyah yang berlangsung selama 508 tahun, masa kejayaan umat Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.